Baik, di sini saya sebagai pembicara pertama dari pihak pemerintah. Di sini saya akan sedikit menyanggah dari permasalahan-permasalahan yang ada dari pihak oposisi tersebut. Di sini oposisi mengatakan bahwa jika terjadinya subsidi yang masih dibilang anjlok untuk mengenai universitas ataupun fakultas-fakultas yang lebih difokuskan untuk zaman kerja, itu akan membuat dari fakultas-fakultas lain ataupun tingkat penganggurannya akan lebih besar. Dan seperti kita tahu juga bahwa pemerintah juga sudah menjelaskan subsidi itu tidak hanya dalam bentuk dalam program studi, tetapi juga kepada mahasiswa dalam bentuk kemudahan akses beasiswa, baik itu ataupun biaya pendidikan yang lebih terjangkau. Hal ini akan mendorong lebih banyak dari mahasiswa dalam menempuh pendidikan di jurusan yang bagus, sehingga lebih banyak lagi maksudnya generasi muda yang benar-benar bisa mengembangkan kembali di dalam industri 4.0 seperti ini. Lalu yang kedua, itu sudah dijelaskan kembali untuk masalah pendanaan. Di sini untuk masalah pendanaan juga sudah dijelaskan kembali untuk masalah di pemerintah. Pendanaan yang dimaksud di sini adalah kita lebih memfokuskan pendanaan yang seperti yang kita tahu bahwa zaman pandemi ini masih banyak adanya yang benar-benar pengangguran ataupun yang hal yang lebih difokuskan dalam segi pendanaan ataupun subsidi yang ada di fakultas. Contohnya seperti informatika, seperti kesehatan yang masih perlu adanya pendanaan ataupun edukasi-edukasi dalam hal terkait dengan dampak pandemi ini. Itu pun sudah dijelaskan kembali kepada pihak pemerintah yang sudah lebih mutlak dalam keadaan masalah pendanaan yang akan diberikan kepada fakultas-fakultas yang sudah jelaskan di lapangan pekerjaan tersebut. Mungkin sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya sebagai pembicara penutup kedua dari tim pemerintah. Saya di sini akan memberikan beberapa pendapat untuk melawan semua argumen atau proposal dari tim oposisi 1 dan oposisi 2 serta menyangkal kembali atau meneruskan kembali setiap argumen atau proposal dari pemerintah 1 dan pemerintah 2. Di sini saya akan memulai dari proposal atau argumen dari tim oposisi 1 dan oposisi 2 yang dimana mereka terlalu cenderung untuk terus mengalokasikan dana atau subsidi tersebut kepada setiap fakultas-fakultas yang memang kecil dan memang memerlukan dana lebih. Tapi di sini dari tim pemerintah sudah menjelaskan bahwa alokasi dana ini bisa dirubah kembali atau ditarik kembali dan dialokasikan kembali atau dirubah kembali jikalau memang suatu saat memang ada perubahan dari permintaan pasar atau kebutuhan pasar nantinya. Sedangkan di tim oposisi 2 atau pembicara 2 menyatakan bahwa perkembangan yang dibutuhkan adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasar dan apa yang terjadi pada saat itu. Dan dari tim pemerintah 1 sudah mengatakan alokasi dana bisa dilakukan kapan saja jika ada perubahan dari keperluan atau kebutuhan pasar pada nantinya. Dan tim oposisi 1 mengatakan bahwa alokasi dana ini bisa disubsidikan untuk menambah kemampuan dari fakultas kecil yang lain, dewan juri. Dan jika kita terapkan dengan sistem seperti itu, jika kita lihat kembali, jika subsidi dana ini kita pecah pada nantinya akan mengakibatkan hal-hal kecil lain yang dimana itu akan mengurangi kemampuan atau secara infrastruktur dari kemampuan mahasiswa yang nantinya akan dibutuhkan oleh pasar. Seperti yang kita ketahui, kita tidak pernah tahu kapan dan bagaimana situasi itu akan terjadi suatu saat. Seperti saat sekarang COVID atau pandemi, kita tidak pernah tahu kapan itu bisa terjadi. Dan saat ini pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk fokus ke tingkat-tingkat tertentu atau bagian-bagian tertentu untuk menangani COVID tersebut. Oleh karena itu menurut saya proposal dari tim oposisi kedua tidak bisa meyakinkan bahwa proposal tersebut bisa memajukan atau memberikan dampak yang baik untuk fakultas atau perguruan tinggi yang lain. Sedangkan tim oposisi kedua juga menerangkan bahwasannya alokasi dana tersebut bisa menaikkan akreditasi setiap kampus. Nah, sedangkan hal tersebut tidak sama sekali mengurangi kegiatan atau perkuliahan yang ada di kampus tersebut. Itu hanyalah beberapa hal kecil yang bisa dikembangkan oleh kampus. Sedangkan kita bisa lihat di sini pemerintah
dari pembicara pemerintah 2 sudah mengatakan bahwa itu hak setiap negara untuk mengalokasikan dana dan memfokuskan dirinya untuk meneruskan atau menerapkan setiap fakultas atau mengembangkan setiap SDM-nya untuk di satu sisi atau satu sektor pun. Dan itu sudah dijelaskan bahwa ada beberapa jenis dari alokasi dana. Ada apresiatif dan evaluasi, yang dimana itu bisa mengembangkan kembali, dan sudah dijelaskan juga oleh pembicara pemerintah 1 yang dimana alokasi dana bisa berubah kapan saja untuk pengembangan negara tersebut. Dan bagi saya sebagai pembicara kedua penutup dari tim pemerintah, bagi saya subsidi dana ini adalah tujuannya untuk mengembangkan perekonomian Indonesia atau negara tersebut untuk nantinya bisa mengembangkan SDM. Saat infrastruktur SDM sudah bisa berkembang dengan baik, peningkatan SDM dan juga lapangan kerja akan jauh lebih luas pada nantinya. Terima kasih.